Halo adik-adik, selamat berjumpa. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya bersemangat untuk mengikuti pelajaran online hari ini. Kita jumpa lagi di kelas informatika. Silahkan siapkan segala hal yang berkaitan dengan pelajaran ini. Hari ini, kita akan sama-sama belajar materi yang baru, yaitu tentang peramban dan surat elektronik. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan adik-adik mampu menggunakan peramban untuk mencari data di internet, memilih dan memilah informasi yang diperlukan, membuat akun surel, membuat dan mengirimkan surel dengan bahasa yang sesuai, dan membalas surel yang diterima dengan bahasa yang sesuai. Nah, adik-adik, apa itu peramban? Jadi, peramban atau browser web adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mencari, mengakses informasi, dan menampilkan halaman web, terutama situs-situs website dan konten lain yang ada di internet. Fungsi utama dari peramban atau web browser adalah sebagai penghubung antara user atau pengguna dengan situs-situs yang ada pada website. Beberapa hal yang dapat kita manfaatkan dalam penggunaan browser antara lain, kita dapat mencari informasi di search engine atau mesin pencari. Kita juga dapat membuka email atau surat elektronik. Lalu kita juga dapat membuka sosial media, streaming video, dan juga yang tentunya paling adik-adik senangi yaitu bermain game online. Berikut ini adalah macam dan contoh web browser. Yang pertama adalah Firefox. Firefox ini adalah peramban populer milik Mozilla. Tersedia untuk berbagai platform seperti Windows dan juga tersedia bagi perangkat mobile Android. Yang berikut ada Google Chrome. Google Chrome ini adalah sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google. Google Chrome pertama kali dirilis pada tahun 2008. Yang berikut ada Opera. Opera adalah peramban web dan paket perangkat lunak internet antar platform. Opera terdiri dari kumpulan perangkat lunak untuk internet seperti peramban web, serta perangkat lunak untuk membaca dan juga mengirim surat elektronik. Nah, Opera ini dibuat oleh Opera Software yang markasnya berada di Oslo, Norwegia. Opera dipopulerkan dan digunakan secara umum mulai tahun 1996 dan terkenal sangat cepat meskipun koneksi internet lambat. Sekian contoh web browser atau peramban yang dapat Ibu berikan. Selanjutnya, adik-adik dapat mencari contoh lain melalui buku bacaan ataupun internet. Kalau begitu, apakah peramban dan mesin pencari itu sama? Jawabannya tidak ya adik-adik. Jadi, peramban dan search engine atau mesin pencari adalah dua hal yang berbeda. Bedanya di mana? Kalau browser atau peramban merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajahi internet. Sedangkan mesin pencari atau search engine adalah suatu situs web yang mengumpulkan dan juga mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Berdasarkan data yang diambil dari situs Oberlo, search engine yang paling banyak digunakan pada tahun 2020 adalah Google dengan jumlah penggunanya yaitu sekitar 80%. Kemudian, di urutan yang berikut diikuti oleh Bing milik Microsoft, kemudian Baidu, lalu Yahoo, dan yang terakhir adalah Yandex. Nah, adik-adik, kita telah sama-sama belajar dan mengenal tentang peramban. Diharapkan, setelah mendapatkan materi ini, adik-adik dapat memilah informasi di internet untuk mendapatkan informasi yang benar. Karena, di era yang sekarang, setiap pengguna internet bisa membuat konten sendiri, sehingga banyak beredar informasi yang tidak benar atau yang biasa kita sebut berita hoax. Nah, adik-adik harus menyadari hal ini ya. Informasi yang benar biasanya dikeluarkan oleh institusi resmi dan menggunakan situs web resmi. Sekarang kita masuk ke materi yang berikut yaitu surel. Menurut adik-adik, surel itu apa ya? Nah adik-adik,
Jika adik-adik pernah mengirim surat melalui jasa pengiriman, tentunya adik-adik pernah mengalami kesulitan, seperti adanya biaya kirim dan juga cara yang tidak praktis. Nah, sekarang sudah ada cara yang lebih mudah untuk mengirim surat, yaitu melalui email atau surat elektronik. Jadi adik-adik, surel atau surat elektronik atau electronic mail adalah cara dan alat untuk bertukar pesan dengan menggunakan alat elektronis dan melalui media internet. Nah, adik-adik, surel ini sudah digunakan pada tahun 1960 dengan pengguna terbatas menggunakan satu komputer. Nah, seiring perkembangan zaman, saat ini surel dapat beroperasi pada jaringan komputer luas atau internet yang dapat menjangkau penggunanya di seluruh belahan dunia. Pengiriman surel dari satu alamat ke alamat lain secara ringkas dan sederhana dapat Ibu jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, misalnya adik-adik ingin mengirimkan surel kepada Ibu menggunakan alamat email adik masing-masing. Nah, adik-adik dapat menekan tombol send sehingga surel adik-adik dapat terkirim ke mailbox Ibu. Yang kedua, surel adik-adik akan terkirim dan masuk ke mailbox Ibu jika memenuhi beberapa hal, seperti misalnya yang pertama, ukuran file tidak terlalu besar. Biasanya untuk surel ini ada aturan besaran maksimum. Kemudian yang berikut, mailbox Ibu tidak penuh. Nah, jika mailbox Ibu penuh, maka kemungkinan surel dari adik-adik tidak bisa masuk ke mailbox Ibu. Lalu yang berikut, Ibu membuat notifikasi sehingga Ibu bisa tahu bahwa ada mailbox yang masuk dari adik-adik. Yang ketiga, Ibu dapat membuka surel dari adik-adik kapan saja, kemudian membalas surel adik-adik atau meneruskannya ke orang lain. Nah, adik-adik, demikian penjelasan Ibu tentang peramban dan juga surel. Selanjutnya, penjelasan lebih lengkap mengenai cara penggunaan surel dan juga peramban akan Ibu jelaskan melalui Google Meet.